Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Saku Kimia, video yang berisikan tentang penjelasan materi kimia dan pembahasan soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari mengenai meramal letak unsur dalam sistem periodik unsur. Nah, ini adalah bentuk SPU atau tabel periodik atau sistem periodik yang kita gunakan sekarang. Sistem periodik unsur atau kita panggil dengan SPU merupakan susunan unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya dan kesamaan sifatnya. Untuk mengetahui letak unsur dalam SPU, kita harus mengetahui letak golongan dan periodenya. Nah, kalau golongan itu unsur-unsur yang bersusun secara vertikal ya, atau secara tegak. Jadi tersusun seperti ini. Ini disebut dengan golongan, di mana unsur-unsur yang dalam satu golongan ini memiliki kesamaan sifat. Unsur yang disusun secara horizontal atau secara mendatar ini disebut dengan periode. Jadi unsurnya disusun secara mendatar atau horizontal. Untuk mengetahui letak unsur dalam sistem periodik unsur, kita harus mengetahui elektron valensi dari unsur tersebut. Nah, untuk mengingatkan kembali bagaimana menentukan elektron valensi, kalian bisa melihat pada video berikut. Elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Untuk menentukan elektron valensi, kita memerlukan konfigurasi elektron valensi. Nah, konfigurasi elektron valensi itu ada 3. Ada S, ada SP, SD. Secara tidak langsung, konfigurasi elektron valensi itu adalah konfigurasi elektron yang berakhir pada subkulit S, SP, atau SD. Tapi patokannya adalah pada kulit yang terbesar, nomor kulit terbesar. Sekali lagi saya katakan kalau konfigurasi elektron valensi itu sama seperti konfigurasi elektron yang terakhir. Apakah konfigurasinya berakhir dengan subkulit S, ataukah SP, ataupun SD, di mana patokannya adalah nomor kulit terbesar. SPU dibagi menjadi 2 ya, letak unsur di dalam sistem periodik unsur itu dibagi menjadi 2, yaitu golongan dan periode. Golongan di dalam sistem periodik itu ada 2, ada golongan utama atau golongan A, dan ada golongan B atau golongan transisi. Nah, untuk unsur yang terletak di golongan A, nanti konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit S ataupun subkulit SP. Subkulit SP. Kalau unsur itu memiliki konfigurasi berakhir pada subkulit SD, maka nanti unsur tersebut termasuk ke dalam golongan B atau golongan transisi. Untuk menentukan periodenya, bisa dilihat dari nomor kulit yang terbesar. Ini adalah pembagian golongan berdasarkan jumlah elektron valensinya. Dari sini bisa kita lihat, jika konfigurasinya berakhir dengan S atau SP, nanti termasuk ke dalam golongan A. Nah, golongan A. Kalau 1A nanti dia akan memiliki elektron valensi 1. Nah, kita lihat elektronnya dari yang di bagian atas ini. Ini elektron valensi. Jadi, karena elektronnya 1, elektron valensinya 1, maka golongan 1A. Kalau misalkan elektron valensinya 2, nanti termasuk golongan 2A. Kalau misalkan nanti konfigurasinya berakhir dengan subkulit SP, maka nanti termasuk golongan A. Nah, golongannya golongan berapa? Kita lihat dari elektron yang ada di atasnya. Ini 2 ditambah 1, 3, berarti termasuk golongan 3A. Kalau 2 dengan 2 ini berarti golongan 4A. SP, S-nya 2, P-nya 3, berarti 5A. S-nya 2, P-nya 4, golongan 6A. Sampai dengan golongan 8A. Nah, kemudian kalau golongan B, nanti konfigurasi elektron terakhirnya berakhir pada subkulit SD.
SD. Nah, di sini kenapa dituliskan N-1? Nomor subkulit D itu pasti kurang 1 dibandingkan dengan subkulit S. Makanya nilai dari nomor kulit dari subkulit D itu lebih kecil 1 nomor dibandingkan dengan subkulit S. Ya, jadi nanti kalau konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit SD, maka termasuk golongan B. Nah, untuk menentukan nomor golongannya bisa dilihat dari elektron yang ada di konfigurasi elektron SD-nya. Ya, jumlahkan elektron yang ada di SD-nya. Oke. S2 D1 nanti termasuk golongan 3B. Nah, dilihat dari jumlah elektronnya. Ya, elektron yang ada di atas. Kemudian S2 D2 golongan 4B. S2 D3 termasuk 5B. S2 D4 golongan 6B. S2 D5 termasuk 7B. S2 D6 termasuk 8B, S2 D7 termasuk 8B. Nah, di sini seperti yang sudah kita lihat di dalam SPU atau sistem periodik unsur, golongan 8B itu ada 3 lajur ya. Golongan 8B itu ada 3 lajur. Jadi, oleh karena itu, di sini golongan B memiliki jumlah elektron yang variatif, di mana S-nya 2, D-nya 6, oke, jumlahnya sama dengan 8, berarti 8B. Kalau S-nya 2, D-nya 7 termasuk 8B juga. Kemudian S2, D8 termasuk 8B. Ya, kalau jumlah elektron valensinya adalah 8, 9, 10, maka termasuk golongan 8B. Kemudian S2 D9 berarti elektron valensinya adalah 11, termasuk ke dalam golongan 1B. S2 D10 termasuk golongan 2B. Nah, untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik, mari kita bahas langsung kepada contoh soal. Contoh pertama, tentukan letak golongan dan periode 11Na dalam sistem periodik. Nah, langkahnya atau pembahasannya, cara kerjanya adalah seperti ini. 11Na berarti kalian harus mengkonfigurasikan elektron seperti pengisian subkulit ini. Jadi 11Na memiliki konfigurasi sama dengan 3S1. Nah, sekarang kita lihat nomor kulit terbesarnya adalah nomor kulit ke-3. Yang ini ya, nomor kulit terbesarnya. Maka karena nomor kulit terbesarnya adalah 3, jadi 11Na itu terletak di periode 3. Ya, karena nomor kulit terbesarnya adalah 3, maka 11Na terletak di periode 3. Kemudian, konfigurasi elektron valensinya atau dari konfigurasi 11Na ini nanti berakhir dengan subkulit apa? Apakah S, SP, atau SD? Berakhir dengan subkulit S. Jadi konfigurasi elektron valensinya adalah 3S1. Ya. Karena berakhir di subkulit S, maka termasuk golongan A atau B. Nah, karena berakhir pada subkulit S, maka dia termasuk golongan A. Jadi termasuk golongan A. Kemudian elektron valensinya berapa? Di sini ada elektron di sini. Nah, karena di sini elektronnya hanya 1, berarti elektron valensinya adalah 1. Berarti 11Na termasuk golongan 1A. Ya, karena elektron valensinya 1 berarti termasuk golongan 1. Nah, golongannya tadi A atau B berarti termasuk golongan 1A. Jadi 11Na dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan 1A periode 3. Kalau tidak percaya, mari silakan dilihat langsung di sistem periodik. Untuk contoh soal selanjutnya, tentukanlah letak artinya golongan dan periode dari 8O dalam sistem periodik.
Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkonfigurasikan elektronnya. 8O memiliki konfigurasi elektron sama dengan 1s2, 2s2, 2p4. Nah, nomor kulit terbesarnya adalah 2, maka 8O terletak pada periode 2 karena nomor kulit terbesarnya adalah 2. Konfigurasi elektron valensi. Oke, sekarang kita lihat nomor kulit terbesarnya tadi kan 2. Nah, nomor kulit 2 itu berakhir dengan subkulit apa? S, SP, atau SD. Karena nomor kulit terbesarnya adalah 2 dan berakhir di subkulit SP, maka konfigurasi elektron valensinya adalah 2s2, 2p4. Nah, berakhir pada subkulit S dan subkulit P. Nah, karena berakhir pada subkulit S dan P, maka termasuk golongan A. Kemudian kita lihat elektron valensinya. Pada konfigurasi elektron valensi terdapat berapa elektron di sini? Kita lihat elektron yang ada di bagian atas. Ini 2 ditambah 4 berarti elektron valensinya adalah 6. Nah, karena 6 berarti termasuk golongan 6. Karena elektron valensinya 6 berarti termasuk golongan 6. Nah, berarti 8O termasuk ke dalam golongan 6A. Jadi sudah ada periode, sudah ada golongan. Jadi kesimpulannya adalah 8O dalam sistem periodik unsur termasuk ke dalam golongan 6A, periodenya 2. Kita ke contoh selanjutnya. Tentukanlah letak golongan dan periodenya 21 SC atau skandium dalam sistem periodik unsur. Oke, langkah kerjanya. Pertama, kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, sekarang kita lihat nomor kulit terbesarnya adalah nomor kulit ke-3, SD. Jadi, nomor kulit terbesarnya adalah 4, maka periodenya adalah periode 4. Nah, sekarang konfigurasi elektron valensinya kita lihat berakhir pada subkulit S, SP, atau SD. Nah, di sini kita lihat nomor kulitnya 4 terbesar, jadi setelah 4S ternyata ada 3D. Berarti konfigurasi elektron valensinya adalah 4S2, 3D1. Jadi berakhir di subkulit SD. Karena berakhir di subkulit SD, maka termasuk golongan B ya. Kalau kev-nya adalah SD berarti termasuk golongan B. Kita lihat elektron valensinya. Di sini ada 2, di sini 1, berarti jumlahnya adalah 3, maka termasuk golongan 3. Berarti 21 SC termasuk ke dalam golongan 3B. Periodenya sudah, golongannya sudah, maka disimpulkan 21 SC dalam sistem periodik terletak di dalam golongan 3B periode 4. Soal selanjutnya, tentukanlah letak 26 Fe dalam sistem periodik unsur. Oke, langkah kerja tetap sama, 26 Fe, mari kita konfigurasikan yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3p6, 4s2, 3d6. Oke, sekarang kita lihat nomor kulit terbesarnya adalah 4 ya, 4. Berarti 26 Fe terletak di periode ke-4 karena nomor kulit terbesarnya adalah 4. Oke, sekarang kita lihat konfigurasi elektron valensi berakhir dengan SP, S, SP, atau SD. Kita lihat di sini konfigurasinya berakhir dengan subkulit SD, ya, berarti 4S2, 3D6. Karena berakhir di subkulit SD, maka termasuk ke dalam golongan B. Ya, kalau golongan B berarti SD berakhir konfigurasinya. Kemudian kita lihat elektron valensi. Elektron valensi yang ada di sini, ya, di sini 2, di sini 6, maka elektron valensinya adalah 8. Berarti golongannya adalah golongan
8B. Ya, termasuk golongan 8B. Berarti 26Fe terletak pada golongan 8B dan periode 4. Contoh soal selanjutnya, 45RH. Oke, kita tentukan konfigurasi, kita tuliskan konfigurasi elektronnya, yaitu seperti ini. Dan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, dan berakhir di 4d7. Nomor kulit terbesarnya adalah, nah nomor kulit terbesar itu tidak harus di belakang ya, tapi kita lihat nomor kulit yang ada di depan ini. Jadi kita lihat mana yang terbesar, yaitu 5. Ya, maka 45RH terletak pada periode 5, karena nomor kulit terbesarnya adalah 5. Kemudian konfigurasi elektron valensi. Oke, kita lihat sekarang. Apakah konfigurasi elektron ini berakhir dengan subkulit S, SP, atau SD? Nah, kita lihat karena berakhir di sini adalah SD, berarti 5s2, 4d7. Karena berakhir di subkulit SD, maka termasuk golongan A atau B, termasuk golongan B. Elektron valensinya kita lihat 2 ditambah 7 adalah 9. Nah, ingat tabel yang tadi pada slide sebelumnya tadi telah dijabarkan kalau misalkan kalau dia berakhir di subkulit SD, maka golongannya golongan B. Kalau elektron valensinya 9, berarti termasuk golongan 8, maka 45RH termasuk ke dalam golongan 8B. Jadi 45RH terletak pada 8B, golongan 8B dan periode 5. Ingat ya, golongan 8B itu punya 3 jenis elektron valensi, yaitu S2D6, S2D7, dan S2D8. Jadi diingat itu kalau golongan 8B memiliki 3 jenis variasi elektron valensi. Ke contoh soal selanjutnya, 29Cu. Mari kita lakukan konfigurasi dulu, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Oke, dari sini mari kita tentukan dulu nomor kulit terbesarnya adalah nomor 4, maka pasti terletak di periode 4. Nah, sekarang kita lihat konfigurasi elektron valensinya. Apakah berakhir di S, SP, ataukah SD? Berarti kita lihat di sini berarti berakhir di subkulit SD. Berarti konfigurasi elektron valensinya adalah 4s2, 3d9. Karena berakhir di subkulit SD, maka termasuk golongan B. Elektron valensinya adalah 2 ditambah 9, 11. Kalau 11 berarti termasuk golongan 1. Berarti 29Cu adalah unsur yang terletak pada golongan 1B. Jadi 29Cu terletak pada golongan 1B periode 4. Ke soal selanjutnya, 48CD atau kadmium. Konfigurasinya adalah sebagai berikut. Ya, kemudian kita lihat nomor kulit terbesarnya adalah 5. Ini nomor kulit terbesar. Ini nomor kulit terbesar, kemudian berarti dia terletak pada periode 5. Konfigurasi elektronnya, konfigurasi elektron valensinya berakhir dengan subkulit S, SP, atau SD. Lihat 2 terakhir, SD, berarti konfigurasi elektron valensinya adalah 5s2, 4d10. Maka, karena berakhir di subkulit SD, berarti dia termasuk golongan B. Kemudian, kita lihat elektron valensinya, 2 ditambah 10 berarti kan 12 ya. Berarti kalau 12, elektron valensinya 12 termasuk ke dalam golongan 2.
Berarti 48CD termasuk golongan 2B. Maka 48CD termasuk ke dalam golongan 2B periode 5. Nah, itu tadi contoh soal dan pembahasan bagaimana menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur melalui nomor atom yang telah diketahui. Nah, sekarang yuk kita balik bagaimana menentukan nomor atom dari letak unsur dalam sistem periodik. Langsung saja kepada contoh soal yang pertama. Di dalam sistem periodik unsur, magnesium atau Mg terletak pada periode 3 dan golongan 2A. Maka nomor atom dari magnesium adalah, oke, kita lihat dulu, di situ ada kata-kata periode 3 dan golongan 2A. Angka 3 pada periode ini menunjukkan nomor kulit terbesar. Kemudian golongan 2 angka Romawi 2 di sini menunjukkan jumlah elektron valensi. Dan A nanti akan menunjukkan subkulit yang akan mengakhiri konfigurasi elektronnya. Oke, kita lihat dulu batas berhenti konfigurasi elektronnya. Oke, karena dia memiliki nomor kulit terbesar adalah 3, nanti dia akan berhenti pada nomor kulit 3. Karena dia memiliki golongan A, maka nanti konfigurasinya berakhir pada dua kemungkinan, S atau SP. Ingat elektron maksimumnya ya, setiap subkulit, S maksimum 2, P maksimum 6, D maksimum 10. Oke, kita lihat karena dia golongan A, maka nanti dua kemungkinan apakah subkulit S ataupun SP. Nah, kita lihat dari elektron valensinya. Elektron valensinya adalah angka yang ditunjukkan Romawi 2 ini. Jadi elektron valensinya adalah 2, jadi nanti elektronnya cuma 2. Berarti kalau 2 elektron bisa ditampung oleh subkulit S, maka batas berhenti konfigurasi elektronnya adalah 3s2. Jadi ini nanti tanda stop kita berhenti konfigurasi. Yuk mari kita konfigurasikan dari awal. Start dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s, permintaannya adalah 2, berarti berhenti 3s2. Setelah kita konfigurasikan, nah sekarang kita hitung jumlah elektronnya. Nanti karena jumlah nomor atom itu nanti ditentukan oleh jumlah elektron yang ada di dalam konfigurasi elektron. Oke, 2 ditambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2 adalah 12. Maka nomor atom dari magnesium adalah 12. Kita ke contoh soal selanjutnya. Di dalam sistem periodik, klorin atau Cl itu terletak pada periode 3 dan golongan 7A. Maka nomor atom klorin adalah, kita lihat di sini, periode 3 golongan 7A. Oke, karena dia periode 3, maka nanti nomor kulit terbesarnya adalah 3. 7 di sini menunjukkan elektron valensi. Jadi nanti elektron valensinya adalah 7. Dan sedangkan A ini menunjukkan golongan. Golongannya golongan A, berarti nanti kemungkinannya subkulitnya adalah subkulit S atau subkulit P. Oke, kita lihat dulu. Periode 3 berarti berhenti di nomor kulit ketiga. Berarti 3. Kemudian karena dia golongan A, nanti subkulitnya adalah subkulit S atau subkulit P. Jadi kita lihat dulu dari elektron valensi. Karena elektron valensinya adalah 7, maka 7 ini nanti dipecah menjadi S2, P-nya 5. Kan jadi 7 ya? 7 ya? Oke. Karena 7 tidak mungkin ditampung oleh S semua, karena S maksimum 2, berarti S-nya 2, P-nya 5, jadinya jumlahnya 7. Nah, batas berhentinya adalah 3S2, 3P5. Kalau sudah tahu batas berhentinya, berarti kita ke konfigurasi elektronnya. Kita mulakan dari awal. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
3p5 sesuai dengan tanda stop di sini. Oke, kemudian kita hitung jumlah elektronnya. 2 tambah 2 4, ditambah 6 10, ditambah 2 12, ditambah 5 17. Maka nomor atom klorin adalah 17. Soal selanjutnya, titanium terletak pada periode 4 dan golongan 4B. Maka nomor atom titanium adalah, yuk kita analisis dulu. 4 di sini adalah nomor kulit terbesar. 4 yang angka Romawi ini adalah elektron valensi. B menunjukkan golongan. Nanti karena golongan nanti akan menunjukkan konfigurasi elektron valensinya. Yuk kita lihat bagaimana batas berhenti konfigurasi elektronnya. Karena dia periode 4 berarti nanti berakhir di nomor kulit 4. Nah, kita lihat dulu subkulit golongan B. Kalau golongan B berarti nanti berhentinya pada subkulit SD. Ingat tidak tabel yang pertama tadi kita ditunjukkan, kalau berakhir pada konfigurasi elektron SD, maka nomor kulit pada subkulit D itu kurang 1 atau lebih kecil 1 dibanding dengan nomor kulit pada subkulit S. Jadi karena nomor kulit terbesarnya adalah 4, maka di sini D yang di sini adalah nomor kulitnya adalah 3. Ingat ya, pasti selisih 1. Oke, karena elektron valensinya 4, berarti nanti kita harus ada 4 elektron di sini. Berarti di sini bisa ditampung 2 oleh S dan 2-nya oleh D. Ini adalah batas berhenti konfigurasi elektronnya. Jadi konfigurasi elektronnya kita lakukan dari awal 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan berhenti di 3d2. Jangan diisikan 3d10 ya, karena D kan maksimum 10. Tapi di sini permintaannya hanya sampai 3d2. Baru kita hitung elektronnya. 2 tambah 2, 4, 10, 12, 18, 20, tambah ini adalah 22. Maka nomor atom dari titanium adalah 22. Oke, ke soal selanjutnya. Dalam sistem periodik unsur, kripton atau Kr terletak pada periode 4 dan golongan 8A. Maka nomor atom kripton adalah, oke, kita telaah dulu dari periode 4 dan golongan 8A. Periode 4 di sini menunjukkan nomor kulit terbesar. 8 angka Romawi ini adalah menunjukkan elektron valensi, sedangkan A adalah golongan nanti yang akan menunjukkan subkulitnya. Oke, kita tentukan dulu batas berhenti konfigurasi elektronnya. Karena dia berakhir pada nomor kulit terbesarnya adalah 4, maka nanti berakhir pada nomor kulit 4. Jadi nanti punya 4 nomor kulitnya adalah 4 yang terakhir. Oke, kita lihat tadi subkulit golongannya golongan A, berarti bisa subkulit S atau subkulit P. Nah, kita lihat lagi dari elektron valensi. Oh, ternyata elektron valensinya adalah 8. Berarti di 8 ini nanti bisa ditampung 2 elektron oleh subkulit S dan 6 elektron oleh subkulit P. Tidak mungkin kita masukkan 8-8-nya ke dalam subkulit S karena S maksimum 2. Jadi kita masukkan S2 dan P6. Ini adalah batas akhir untuk konfigurasi elektron. Harus ada 4 S2 dan 4 P6. Nah, langkah kita selanjutnya adalah, yuk kita konfigurasi elektron dari awal. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2. Nah, habis dari 4 S2 ke 3D dulu ya, jangan langsung ke 4P, tapi sesuai dengan urutan ini. Jadi dari 4S2, 3D10, baru ke 4P6. Jadi ikuti dengan urutan diagram Aufbau ini. Jangan setelah 4S terus ke 4P. Tidak. Dari urutan ini, dari 4S ketemu dulu dengan 3D10, baru ke 4P6. Nah, dari sini kita hitung jumlah elektron yang ada di atasnya ini. Jumlahnya adalah 36. Maka nomor atom dari kripton adalah 36.
Ini adalah soal terakhir. Di dalam sistem periodik unsur, zinc atau Zn terletak pada periode 4 dan golongan 2B. Maka nomor atom zinc adalah periode 4 golongan 2B. 4 di sini menunjukkan nomor kulit terbesar, 2 di sini menunjukkan elektron valensi, kemudian B di sini adalah menunjukkan golongan yang nanti menunjukkan subkulit. Batas berhentinya, karena nomor kulit terbesarnya adalah 4, berarti nanti nomor kulit 4 kita berhenti. Karena golongan B nanti akan berakhir di subkulit S dan subkulit D. Kalau nomor kulit terbesarnya adalah 4, S, berarti di sini D nomor kulitnya adalah 3. Ingat ya, kurang 1 dibanding S nomor kulitnya. Nah, sekarang kita lihat elektron valensi. Elektron valensinya 2. Apakah di sini diisi 2? Tidak, kita lihat di sini golongan B. Kalau golongan B, nanti elektron valensinya adalah 12. Kalau 12 berarti di S diisikan 2, di D diisikan 10. Jadi konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Ya, 3d10. Jadi kita hitung jumlah elektronnya di sini. Ternyata jumlahnya adalah 30. Maka nomor atom dari zinc adalah 30. Alhamdulillah, itu tadi materi mengenai meramal letak unsur dalam sistem periodik ataupun menentukan nomor atom unsur dari letak unsur dalam sistem periodik. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, jadi channel ini nanti bisa berkembang dan bisa lebih baik lagi menyampaikan materinya. Kalau video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk share dan like video ini. Oke, kita bertemu lagi di video belajar selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.